Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita akan coba belajar tajwid melalui metode praktis belajar tajwid buku hijau. Baik, kita mulai. Di pasal yang pertama di buku tajwid buku hijau kita adalah ada cara membaca ta'awud, basmalah dan surat. Mungkin kita tidak akan membahas secara menyeluruh. Kita akan hanya mengenal tentang waqaf dan wasol saja ya. Ini di sini cara membaca ta'awud, basmalah dan surat. Yang pertama, cara membaca ta'awud, basmalah dan surat itu ada 4 macam. Yang pertama adalah qat'ul jami', seluruhnya diputuskan. Ini pada umumnya pembacaan yang biasa ya, dalam arti yang normal. Tidak diwasal, tidak disambung, yaitu ta'awud, basmalah dan surat dibaca terpisah-pisah, tidak diwasalkan, tidak disambung. Nah, contoh di sini adalah ta'awud ya dan basmalahnya diputus, tidak disambung. Kayak seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini seakan-akan di sini ada sukunnya ya. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini juga berhenti. Kemudian ke surat. Qul huwallahu ahad hingga akhir ayat. Nah, itu yang pertama ya, diputus semuanya, tidak disambung. Yang kedua, waslul jami', seluruhnya disambung atau diwasolkan, yaitu antara ta'awud, basmalah dan surat dibaca bersambungan. Juga huruf terakhir dari ta'awud yaitu mi, di rojimi dibaca dengan berbaris menurut baris asalnya. Nanti ada ketentuannya ya, kalau mau waqaf dan mau wasol seperti apa. Begitu pula huruf terakhir dari bacaan basmalah yaitu bismillahirrahmanirrahim. Mi-nya dibaca berbaris menurut baris asalnya. Nah, di sini contohnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mibis jadi ujungnya dibaca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mikul. Tapi ini bagi yang kuat napasnya ya. Kalau nggak kuat jangan memaksakan, karena mencuri napas juga haram hukumnya ya, terlarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus shamadul lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu nanti ya praktek dalam surat nanti kita ada ketentuan lain. Ini hanya kasroh nih ya, kebetulan hanya baris di bawah. Tapi bagaimana kalau nanti tanwin? Kalau tanwin nanti dibantu nun iwad ya. Nah, ada ketentuannya. Ini semuanya disambung, tapi itu bagi orang yang kuat napasnya. Dan ingat, kalau tidak kuat jangan memaksakan, karena itu bahaya ya. Jadi yang aman itu nomor 1 ya, yang diputus semuanya. Nah, cara ketiga, basmalah, bismillahnya disambung dengan surat atau dengan ya dengan surat. Ta'awud diwaqafkan atau dihentikan. Contohnya di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di sini waqaf, seperti di sini ada sukun. Waqaf, berhenti. Di sini baru Bismillahirrahmanirrahim. Kul tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad hingga akhir ayat ya. Ini ta'awudnya diwaqaf, berhenti, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, bismillah dengan suratnya nyambung. Itu cara ketiga ya. Cara ketiga. Cara yang keempat, ta'awudnya disambung. Ta'awud disambung dengan basmalah, tidak disambung dengan surat. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti di sini. Ya. Baru
Qul huwallahu ahadunillahus samad. Baru suratnya ya. Suratnya ini contohnya Al-Ikhlas. Nanti suratnya bisa contoh yang lain. Itu ya, 4 cara membaca Al-Qur'an. Ada di wakaf ya, ada di wakaf, ada di wasal, ada di wakaf sebagian, di wasal sebagian. Nah, ini 4 cara. Nah, di pasal kedua ini basmalah ya. Ada 4 macam ya, ada 4 macam, 3 macam diantaranya hukumnya boleh dan yang 1 macam lagi terlarang. Mana yang 3 macam ini? Yang diperbolehkan ialah yang pertama, yang aman itu qat'ul kulli ya, diputuskan, tidak disambung seluruhnya. Jadi dipotong-potong. Kalau ibarat naik kendaraan itu, naik kereta dari Sukabumi ke Jakarta. Nah, ini diputus-putus, berhenti di Cigombong, berhenti di mana? Berhenti aja di setiap stasiun kereta berhenti. Itu qat'ul kulli. Nah, itu yang aman ya. Kalau di Wasol kan nggak berhenti dari Sukabumi ke Jakarta langsung aja sampai di Gambir kayak gitu ya. Itu ibarat seperti itu, baca Quran itu ibarat berkendara ya. Nah, ini yang pertama adalah qat'ul kulli, diputuskan atau tidak disambung seluruhnya. Maksudnya akhir surat pertama tidak diwasolkan dengan awal basmalah. Demikian pula akhir basmalah tidak disambung dengan awal surat yang kedua. Nah, contoh di sini, contohnya ya, ini Al-Ikhlas ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti ya, dari biasa, dari baca bismillah, ta'awud bismillah, Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad hingga akhir, berhenti. Kemudian kita Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Kemudian kita meneruskan dengan ayat lain. Di sini contohnya tabat yada abi lahabi wa tab. Ini berhenti semuanya. Ini yang selamat ya. Yang boleh qat'ul kulli, semuanya diputus ya. Semuanya diputus. Jadi cara yang kedua, bismillah atau basmalah disambung dengan awal surat ya. Akhir surat yang pertama dihentikan atau diwakafkan. Basmalahnya disambung ya dengan awal surat. Nah, misalkan ini tapi untuk profesional ya, untuk kita mah jangan ya, yang pertama aja. Ini ya. Karena harus selain profesional juga napasnya harus kuat. Walam yakul lahu kufuwan ahad, berhenti. Terus Bismillahirrahmanirrahim tabbat yada abi lahab, atau terus ke sana ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah waslul kulli. Waslul kulli disambung seluruhnya. Maksudnya akhir surat pertama disambung dengan basmalah, akhir basmalah disambung dengan surat yang berikutnya. Ini hanyalah untuk orang yang profesional dan napasnya cukup. Saya juga nggak bisa ya. Misalkan di sini walam yakul lahu kufuwan ahadu bismillahirrahmanirrahim tabbat yada abi lahabi wa tab, gitu ya. Nah, ini tidak disarankan ya. Ini tapi kalau kuat napasnya ya silahkan. Kalau nggak kuat jangan memaksakan. Ingat, membaca dengan menyuri napas itu hukumnya terlarang, takut merubah arti. Yang keempat adalah yang terlarang. Terlarang itu ialah akhir surat pertama disambung dengan basmalah, akhir basmalah diwakafkan, kemudian dimulai membaca awal surat yang kedua. Contohnya di sini. Walam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Terus tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, ini yang terlarang. Karena harusnya bismillah gabungnya dengan surat berikutnya. Dan ini hanya sebagai pelajaran aja ya, sebagai bahwa kita pernah belajar tentang wakaf dan wasal. Itu yang selamat itu adalah yang pertama. Namun walaupun demikian ini sangat penting untuk para imam ya. Para imam kadang-kadang mereka jadi imam itu imam karbitan, nggak tahu ilmunya. Diputus enggak, diwasal juga enggak. Nah, ini nanti kita contoh dalam surat ya. Ini sebagai bahan pelajaran aja, ada di buku hijau halaman 7 dan 8, wakaf dan wasal. Nah, praktek dalam wakaf dan wasal kita praktekkan terutama untuk para imam masjid ya. Para imam yang sholat tarawih biasanya. Sholat tarawihnya cepat
Tapi di wakop enggak, di wasol juga salah. Nah, nanti kita lihat ya dalam praktek surat. Nah, untuk praktek wakaf dan wasol, di wakaf dihentikan, diputus-putus, dan di wasol ini kita ambilkan surah Fatihah. Ini saya ambilkan 2 cetakan ya. Yang atas itu adalah cetakan Timur Tengah atau yang Quran yang sering dipakai di Mekah dan Madinah. Sementara ini Quran cetakan Indonesia. Apa bedanya ya? Sekalian nanti belajar. Itu ya, cetakan Indonesia yang bawah, cetakan Timur Tengah yang atas. Walaupun cetakan Indonesia yang bawah juga ini sudah komputer ya. Tulis tangan lain lagi. Kalau kita melihat Quran cetakan Indonesia yang tulis tangan kan kadang-kadang ya namanya juga tulisan tangan. Ada yang bagus, semua bagus. Cuman besar kecilnya nggak standar gitu karena tulis tangan ya. Itu kadang-kadang numpuk-numpuk gitu kan. Nah, kita lihat prakteknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berarti ini jadi sukun dalam bunyi ya, tidak dalam bacaan. Dalam bacaan kan Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini, jadi imam itu seperti itu ya, melantunkannya ini seakan-akan menjadi sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Di sini ma-nya panjang ya, gitu. Kalau di surat Anas kan Malikin Nas, jangan Malikin Nas, jangan. Di sini panjang, di surah Anas pendek Malikin Nas gitu ya, nanti dibahas. Tapi di sini ada beberapa riwayat, ada yang dibaca boleh panjang Maliki Yaumiddin, tapi umumnya ya yang umum yang jumhur di sini adalah ada madnya. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang baca iyyaka na'budu wa jangan, ini ada tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi juga jangan tangin, jangan ya. Ainnya jadi ngain. Jangan ngain ya, ta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kesini ya, ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nar tuh ya, sini tadi kan. Nah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mil ini alif ini nggak bunyi. Kok ini beda? Ini cetakan Indonesia ya. Kalau yang tadi ini cetakan Timur Tengah tuh. Bedanya ya. Kalau cetakan Timur Tengah di sininya seperti ada shotnya itu ya, hamzah wasal. Ini sama hamzah wasal namanya. Makanya nanti kita bahas apa bedanya alif dan hamzah ya. Ini selama ini kita taunya ini alif, padahal bukan ini hamzah. Yang alif itu mana? Alif itu sebagai pemanjang dan tidak berbaris gitu ya. Bingung nanti aja ya. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim tuh. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nar kesini tuh. Ya. Ya, Rabbil alamin. Nar tuh. Ini juga jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. A-nya jangan dibaca ini. Ini karena ini hamzahnya hamzah wasal. Artinya kalau diwasol, kalau digabung, kalau disambung, alif ini, hamzah ini nggak bunyi. Bukan alif ini sebetulnya hamzah ya. Tapi kita sudah terbiasa dengan ini, kita merasa bahwa ini adalah
alif, padahal bukan, ini hamzah gitu ya. Ini jadi kalau mau gabung ke sini Alhamdulillahirabbil alamin nar tuh nar gitu ya. Narrahmanirrahim mi ini nar ya. Rahimima mima gini. Ini nggak begitu susah ya karena nggak ini. Dari sini Ar-Rahman Ar-Rahmanirrahim mima tuh ya. Ar-Rahman Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin tuh dibaca. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Ah ini kok dibaca? Ini diwakop atau diwasal sama aja. Artinya misalkan maliki yaumiddin. Sukun kan? Berhenti kan? Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bunyi, diputus, disambung bunyi juga. Kok bedanya apa dengan yang tadi? Ini bukan hamzah wasol, ini hamzah qat'i, ya hamzah yang berbaris. Ya, bukan wasol ini. Jadi maliki yaumiddin ya. Banyak yang baca ya, bukan. Di sini i-nya dibaca. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau diwakop di sini, kalau dihentikan. Tapi kalau misalkan di sini digabung juga Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inuh. Nah, ini hamzah wasal. Ini enggak bunyi. Jangan nu ihdinas, jangan. Memang kalau diwakaf kan gini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kan? Tapi kalau disambung ini banyak ya. Ya imamnya imam karbitan nggak ngerti hukum bacaan. Aduh parah ya. Jadi imam itu kan pilot itu bertanggung jawab. Makanya jadi imam harus punya ilmunya. Ini ya. Minimal tentang bacaannya harus bagus. Wakaf wasalnya juga ngerti. Kalau mau wakaf dan mau wasal. Jadi di sini kalau mau wasal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inuh. Jangan nu'ih ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inuh dinas siratal mustaqim. Kalau berhenti berarti diwasal sebagian, diwakaf sebagian. Tapi kalau satu napas juga ke sini gitu ya. Di sini kan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inuh. Tuh ya. Nuhdinas siratal mustaqim. Ma-nya dibaca. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ma ujungnya dibaca ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin gitu. Jadi itu mewasol itu harus yang profesional, yang sudah punya ilmu. Ibarat kalau supir itu bawa mobilnya udah tapis, udah bagus bacaan makhraj dan segalanya, baru. Kalau belum jangan ya. Orang baru belajar mobil ngebut ya nyungsep kan gitu. Sama seperti itu ya. Di wakaf di wasal itu ada ketentuannya. Nah ini seperti kita praktek wasal semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mil tuh ya. Milhamdulillahi rabbil alamin. Narrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inuh. Tuh ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inuh dinas siratal mustaqim. Siratal tuh ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu ya.
Kendati pun napasnya cukup, tapi itu juga tidak dianjurkan. Dianjurkannya tetap diwakaf sebagian. Misalnya ya, mentang-mentang napasnya cukup, satu napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Katakanlah kuat ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Katakanlah kuat. Tapi itu tidak dianjurkan. Minimal dibagi dua ya, dibagi dua. Kalau dibagi dua, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Sampai sini. Nah, nanti wakafkan di situ, terus ini sini. Iyyaka na'budu wa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu, minimal dibagi dua ya, sebaiknya. Kalaupun napasnya cukup, dibagi dua lebih utama. Apalagi dalam sholat wajib itu yang baik adalah tartil, waratil Qur'ana tartila. Jadi diputus aja, adalah di wakaf ya, lebih terjaga, lebih khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu. Tapi tahu ilmunya harus, karena kalau sholat tarawih bacanya seperti itu, nanti besok-besok gak ada yang mau sholat ke masjid lagi gitu. Tapi kita juga jangan kalah dengan jamaah ya. Ada kan yang sholat tarawih berapa 5 menit selesai semua. Buat apa ya? Buat apa sholat cepet-cepet? Buat apa? Kita kan bukan jumlahnya ya, bukan kuantitasnya, tapi kualitas bacaannya yang benar, bacaan yang benar. Tapi kadang-kadang ya bingung juga jadi imam ya. Kita nggak dengar jamaah, besok-besok nggak ada yang sholat tarawih lagi. Jadi bingung seperti itu. Makanya kita sebagai imam harus punya pendirian juga ya. Dia mau ikut saya apa saya yang mau ikut mereka gitu. Nah nanti untuk para imam sholat, Pak Hari saya mau dites wakaf dan wasolnya bacaan. Boleh ya. DM aja ya. Atau hubungi saya ya lewat WA ya, WhatsApp ya. Di 0812 8287881. 0812 8287881. Nanti kalau ibu dan bapak membutuhkan surat-surat yang lain untuk diwasol, misalkan di Al-Ikhlas, surat-surat lainnya kita bikinkan ya. Bagaimana cara jadi imam sholat tarawih cepat tapi benar bacaannya ya. Jangan diwasol tapi salah. Nah itu buat apa kan? Sholat kecapek-capek kalau nggak dapat pahala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.